Halo minasan, konnichiwa. Apa kabar ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar bahasa Jepangnya. Oke, jadi langsung saja pada video kali ini kita akan mempelajari pola kalimat ga suru atau ga shimasu. Mana sudah siap? Oke, jadi ga shimasu ini atau ga suru itu bisa dilihat ya, artinya adalah pada dasarnya bisa diartikan merasa atau merasakan. Nah, artinya di sini rasa di sini terbagi atas tiga atau indera ya. Ada indera pendengaran atau telinga, ada indera penciuman atau hidung, kemudian ada indera pengecapan atau mulut ya. Jadi dari tiga indera ini itu bisa diartikan atau bisa digunakan dengan atau bisa diungkapkan dengan menggunakan pola ga shimasu atau ga suru. Oke, sudah bisa di ini ya. Nah, sebelum kita masuk sebenarnya ke pola yang lebih dalam, shimasu ini perlu diketahui dulu kalau sebelum-sebelumnya atau pada dasar sekali arti dari suru atau shimasu adalah melakukan. Dan selain pola ini nanti akan banyak atau akan ada pola-pola lain yang menggunakan kata shimasu atau suru ya. Jadi nanti ada ni shimasu, kemudian ada kushimasu. Nah, yang kita bahas di sini adalah ga shimasu ya, ga suru. Kemudian sebelum ga selalu dilihat ada kata benda ya. Jadi kata benda plus nanti tambahkan ga shimasu, ga suru. Kemudian ga suru di sini bisa dibawa ke bentuk positif, negatif, mau yang bentuk sekarang maupun yang akan lampau. Jadi bisa menjadi shimaseng, bisa menjadi shinai, kemudian bisa menjadi shimashita kalau lampau ya. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke contoh. Misalkan kono hana wa inioi ga shiteiru. Kono hana wa inioi ga shiteiru. Bunga ini terasa atau baunya harum. Ya. Bunga ini terasa atau baunya harum. Nah, itu untuk indera penciuman ya, hidung. Kemudian tonari no heya kara henna oto ga suru. Jadi dari kamar sebelah, kamar yang di samping, henna oto ga suru, terdengar suara yang aneh. Itu untuk telinga ya. Tonari no heya kara henna oto ga shiteiru. Oke, sudah bisa di ini ya. Jadi meskipun kita tidak menggunakan kata melihat, maksud saya kata mencium untuk hidung, kemudian kata mendengar, tapi dengan adanya kata atau pola ga suru ini, kita menggantikan atau kita bisa mengartikan kata ga suru tadi, pola ga suru tadi dengan mendengar, kemudian mencium, kemudian merasa dari segi indera pengecapan ya. Sebenarnya bisa juga dari segi merasa dari segi kulit ya. Misalkan merasa kedinginan ya, seperti itu. Misalkan watashi wa samuke ga shimasu. Saya merasa dingin. Nah, dingin di sini bukan kata sifat ya, tapi dingin ada kedinginan ya. Kalau tepatnya saya merasa kedinginan ya. Jadi kedinginan itu adalah kata menjadi kata benda. Oke, kemudian contoh dari tadi hidung sudah, telinga, kemudian mulut ya. Misalkan kono sakana wa henna aji ga shimashita. Ya, misalkan ikannya tadi dimakan ya. Jadi kono sakana wa henna aji ga shimashita. Nah, tadi misalkan kita mencoba mengicip-icip ikannya, kemudian kita bilang henna aji ga shimashita. Contoh yang lain misalkan kono pizza wa henna aji ga atau pushigina aji ga shimasu. Pushigina aji ga shiteiru. Pizza ini rasanya aneh ya, rasanya unik misalkan kalau kita mau agak sopan sedikit dari kata anehnya. Jadi seperti itu kurang lebih. Jadi dengan kata atau pola ga suru ini kita bisa mengartikan merasa dalam artian untuk indera pengecapan mulut, kemudian indera pendengaran telinga, dan indera pendengaran ya atau hidung maksud saya. Jadi artinya bisa ga suru ini bisa artinya mendengar, terdengar, kemudian bisa mencium atau tercium, kemudian bisa merasa dari artian mulut ya. Misalkan contoh yang lain, tadi pagi saya mendengar suara yang aneh dari
rumahmu, ya, misalkan kesa watashi wa anata no uchi kara henna oto ga shimashita. Henna oto ga shimashita. Tadi pagi saya mendengar suara yang aneh dari rumahmu, ya, kurang lebih seperti itu. Contoh yang lain lagi, misalkan kono kohi wa inioi ga shiteiru. Inioi ga shiteiru. Inioi ga shiteiru. Nioi itu aroma, ya. Jadi inioi berarti aroma yang bagus, harum. Jadi kopi ini rasanya atau aromanya harum. Kurang lebih seperti itu. Nah, bisa dilihat di contoh-contoh yang lain lagi yang ada di layar, ada di slide, ya. Kurang lebih seperti itu. Intinya tadi pola kalimat atau pola gaksuru ini, saya ulangi lagi, bisa mewakili 3 arti: rasa, terdengar, ataupun tercium. Ya, meskipun mungkin bisa dirangkum menjadi satu kata, terasa, ya. Satu hal yang paling penting adalah kita di sini meskipun tadi mau mewakili indera secara umum, tapi untuk penglihatan misalkan itu pengecualian. Jadi misalkan kita sudah mempelajari bahwa bunga itu warnanya bagus, ya. Bunga itu warnanya bagus. Nah, itu sebenarnya tidak termasuk karena titik-titik wa nanti di situ kita masuk ke pola wo shiteiru. Pakai wo, ya. Misalkan tadi akan anohana wa iiro wo shiteiru. Iiro shiteiru. Nah, jadi memang secara tidak langsung bisa dikatakan bahwa gaksuru ini tidak berlaku untuk indera penglihatan atau mata dalam hal ini. Oke, bagaimana teman-teman? Nanti gaksuru ini saya ulangi lagi, banyak pengembangan atau banyak pola-pola yang lain yang menggunakan gaksuru. Maksud saya suru, ya. Nanti ada ni suru, ada ku suru, kemudian tadi ada wo suru, dan ada pola yang lain sebenarnya. Jadi kita pelan-pelan saja teman-teman pelajari gaksuru dulu. Intinya tadi saya simpulkan gaksuru ini diikuti oleh kata benda, kemudian gaksuru, di mana gaksuru di sini bisa mewakili 3 indera yang tadi. Oke, bagaimana teman-teman? Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat videonya. Jika ada poin atau hal yang tidak atau yang kurang dipahami, silakan di komen. Kami akan bahas dan silakan like, share dan subscribe, ya, agar kami tetap semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih.